Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Michela bersama teman-teman saya Bintang Widariansyah, Dian Paulina, Putri Nabila, dan Yohanes Alexander ingin mempresentasikan pengolahan data penjualan dan laporan keuangan pada PT Jaya Auto Parts. Next. Sini kita akan membahas sejarah perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis sistem berjalan, activity diagram, spesifikasi dokumen masukan dan keluaran, spesifikasi sistem aplikasi, pokok permasalahan dan pemecahan masalah, dan kesimpulan. Next. Sejarah perusahaan produksi otomotif dunia yang terus berkembang dalam memenuhi kebutuhan konsumen, Indonesia termasuk salah satu pasar otomotif paling potensial di dunia. Produksi mobil di Indonesia, selain untuk dijual di pasar domestik, para produsen otomotif juga mengekspor mobil dan motor dengan jumlah besar. Industri otomotif Indonesia secara keseluruhan telah mengekspor produk otomotif mulai dari motor, mobil, dan berbagai komponen ke berbagai negara. Sehingga pada 21 Januari 2020 didirikan PT Jaya Auto Parts yang bergudang di Kabupaten Bekasi. PT Jaya Auto Parts memiliki visi dan misi untuk dapat memenuhi kebutuhan suku cadang perusahaan otomotif mobil. Suku cadang yang disediakan seperti kabin filter, wiper blade, dan air kompresor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yohanes Alexander. Ya, untuk struktur organisasi perusahaan, di sini ada pemilik, bagian gudang, administrasi keuangan, dan staf gudang. Pemilik di sini memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan sebagai koordinator, komunikator, pengambilan keputusan, memimpin, mengelola, dan eksekutor dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Bagian gudang bertugas untuk mengecek persediaan barang, menyiapkan permintaan barang dari supplier, dan mengontrol kualitas persediaan barang sebelum dikirim. Admin keuangan mengelola segala aktivitas di perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan keuangan serta melakukan proses menerima uang, mengeluarkan uang, dan aktivitas pembukuan. Staf gudang melakukan pengecekan terhadap suku cadang, menyiapkan persediaan, dan menjaga kebersihan gudang. Next. Proses bisnis sistem berjalan. Prosedur pengecekan persediaan. Bagian gudang melakukan pengecekan terhadap jumlah dan kualitas setiap barang yang masih tersedia di gudang. Jika ada persediaan barang berkurang, maka bagian gudang harus membuat laporan persediaan barang dan permintaan barang yang diserahkan kepada bagian administrasi keuangan. Prosedur pemesanan barang ke pemasok. Laporan persediaan barang dan permintaan barang sudah diterima dari bagian gudang, maka akan ditindaklanjuti oleh bagian administrasi keuangan dengan melakukan pemesanan melalui email ke pemasok terlebih dahulu. Next. Prosedur penerimaan dan pengecekan barang dari pemasok. Setelah pesanan tiba ke gudang, maka pemasok akan menyerahkan surat jalan dan faktur 2 rangkap yang akan diterima oleh bagian gudang. Kemudian akan dilakukan pengecekan mengenai jumlah barang dan kualitas produk terhadap barang yang diterima dan dipindahkan ke gudang sesuai dengan jenis dan kualitasnya. Jika ada barang yang rusak, maka akan ditempatkan di tempat yang berbeda. Prosedur pembayaran ke pemasok. Jika barang sudah dicek, bagian gudang akan menyerahkan faktur dan surat jalan yang sudah diterima dari pemasok ke bagian administrasi keuangan untuk ditandatangani, dan jika sudah ditandatangani, maka salah satu faktur akan dibawa kembali oleh pemasok dan 1 lembar akan disimpan oleh bagian administrasi keuangan untuk dilakukan proses pembayaran selama 14 hari kerja. Next. Prosedur penjualan barang. Customer akan menerbitkan purchase order yang berisi permintaan barang yang dibutuhkan ke bagian administrasi keuangan melalui email. Kemudian bagian administrasi keuangan akan menerbitkan delivery order 3 rangkap
yang akan diserahkan kepada bagian gudang untuk melakukan pengiriman ke customer. Setelah delivery order diterima dari bagian administrasi keuangan, bagian gudang akan melakukan pengecekan terhadap kualitas dan menyiapkan barang yang akan dikirim ke customer. Prosedur proses pengiriman barang. Barang yang sudah disiapkan oleh bagian gudang, maka langsung dikirim dengan membawa delivery order yang sudah dibuat. Jika barang sudah sampai di customer dan delivery order sudah ditandatangani, maka bagian gudang akan membawa satu lembar delivery order, lalu menyerahkan kembali ke bagian administrasi keuangan untuk disimpan dan melakukan proses penagihan. Next. Prosedur proses laporan. Setiap minggu, bagian administrasi keuangan membuat rekapan penjualan dan pembelian, lalu menyerahkan hasil laporan kepada pemilik perusahaan. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dian. Ini ada activity diagram pertama memberi laporan persediaan dan informasi barang yang akan dipesan. Kedua, menerima laporan persediaan dan informasi. Ketiga, membuat purchase order. Keempat, menerima purchase order. Kelima, mengirim barang beserta dengan surat jalan dan faktur. Keenam, menerima barang dan faktur. Ketujuh, melakukan pengecekan barang. Kedelapan, menerima faktur dan surat jalan. Ke-9, tanda tangan faktur dan surat jalan. Ke-10, menerima surat jalan dan faktur. Ke-11, menerima konfirmasi pembayaran setelah 14 hari. Kemudian, menerbitkan purchase order. Kemudian, membuat delivery order 3 rangkap. Kemudian, melakukan pengecekan dan kirim barang. Kemudian, menerima barang. Kemudian, tanda tangan delivery order. Kemudian, menerima 2 rangkap delivery order yang sudah ditanda tangan. Kemudian arsip dokumen, kemudian membuat laporan keuangan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Di sini ada contoh faktur. Nama dokumen faktur fungsi sebagai surat untuk tagihan pembelian, sumber pemasok, tujuan administrasi keuangan, media kertas, jumlah 2 lembar, frekuensi setiap terjadinya transaksi pembelian, bentuknya faktur. Kemudian di sini ada contoh kwitansi pembayaran. Nama dokumen kwitansi, fungsi bukti pembayaran dari customer, sumber administrasi keuangan, tujuan customer, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap terjadinya transaksi pembayaran, bentuknya kwitansi. Oke, selanjutnya ada faktur. Nama dokumen faktur, fungsi sebagai surat untuk tagihan penjualan, sumber administrasi keuangan, tujuan customer, media kertas, jumlah 3 lembar, frekuensi setiap terjadinya transaksi penjualan, bentuk faktur. Oke, next. Oke, selanjutnya ada memo. Nama dokumen memo, fungsi mengetahui data persediaan dan permintaan barang, sumber bagian gudang, tujuan administrasi keuangan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap berkurangnya persediaan barang, bentuknya laporan. Kemudian yang terakhir, nama dokumen laporan keuangan, fungsi mengetahui semua laporan keuangan, sumber administrasi keuangan, jumlah 1-4 lembar, frekuensi setiap minggu, bentuk dokumen. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Nabila. Berikut spesifikasi sistem akurat, yaitu ada sales order, delivery order, sales invoice, purchase order, receive item, purchase invoice. Lalu di sini ada laporan-laporan keuangannya dan neraca, laba rugi, dan juga perubahan ekuitas pemilik atau perubahan modal. Pokok permasalahan, karena sistem administrasi masih menggunakan sistem manual, sehingga masih sering terjadi beberapa masalah dalam proses pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut diantara lain, 1. Penyimpanan dilakukan manual sehingga menyebabkan penyimpanan data yang berkaitan dengan data penjualan, data pembelian, data persediaan barang, dan lain sebagainya masih kurang rapi karena disimpan di lemari arsip sehingga pada saat ingin memperoleh informasi laporan keuangan harus membutuhkan waktu yang cukup lama. 2. Pencatatan transaksi dan laporan keuangan masih belum memakai sistem manual, sehingga untuk membuatnya membutuhkan waktu yang lama, kurang akurat dalam perhitungan laporan dan risiko untuk hilangnya data cukup tinggi.
3. Kurang akuratnya laporan persediaan barang dikarenakan metode perhitungan persediaan barang yang tidak efektif. Pemecahan masalah. Berdasarkan hasil penelitian dari PT Jaya Autopart, untuk mengatasi semua permasalahan yang ada, maka kami memberikan alternatif pemecahan masalah sebagai berikut. A. Dengan sistem baru yang terkomputerisasi. Apabila terjadi transaksi penjualan dan pembelian data, akan otomatis tersimpan dalam program yang disarankan, sehingga dapat meminimalisir risiko kehilangan data. B. Beralihnya dari sistem manual ke komputerisasi membuat media penyimpanan berubah menjadi hard disk sebagai backup atau copynya agar pencarian data mulai dilakukan setelah pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien karena data akan direkap secara otomatis dalam program sehingga laporan dapat langsung dicek. C. Dengan sistem yang disarankan, maka laporan keuangan dan laporan persediaan dapat dipastikan akurat. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya Bintang Rumi. Baik. Kesimpulan. Sistem administrasi secara manual membutuhkan waktu lebih banyak untuk proses pencatatan transaksi dibandingkan sistem komputerisasi yang sudah lebih canggih dan dapat mempersingkat waktu. Sistem manual membutuhkan lebih banyak biaya pada proses pencatatan transaksi dibandingkan sistem komputerisasi. Sistem manual lebih rentan terhadap kesalahan human error dibandingkan sistem komputerisasi yang sudah otomatis dan efisien. Dengan adanya program Accurate dapat membantu PT Jaya Autoparts untuk mengelola sistem administrasi dengan mudah dan cepat. Program Accurate juga memudahkan PT Jaya Autoparts untuk mempersingkat dalam membuat laporan keuangan secara otomatis, serta data-data di tahun sebelumnya tidak akan hilang dan mudah dicari. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.